Saya mengizinkan untuk Bapak Ibu calon guru penggerak untuk mengadakan desiminasi di SMK Negeri 1 Bandar Lampung ini dan bisa menularkan ke teman-teman yang belum ikut CGP. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih banyak lagi di SMK 1 ini gurunya ikut CGP semua dan menjadi guru penggerak. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir pada kegiatan pembelajaran di mata pelajaran Desain Komunikasi Visual. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat merupakan suatu nikmat yang perlu kita jaga. Baik dari cara pola makan, pola istirahat, dan pola tidur. Ya. Pada hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan ke kelas, yang mana keyakinan kelas ini merupakan sebuah langkah positif kalian bagaimana menciptakan suasana yang lebih nyaman. Nah, selama ini kalian berpusatkan bahwasannya sebuah bentuk pelanggaran itu selalu dibuat oleh tata tertib. Nah, tapi berbanding terbalik, pada hari ini kalian akan membuat sebuah keyakinan kelas yang akan kalian bentuk pada kelas kalian sendiri dan kalian laksanakan secara bersama. Saya sudah menyiapkan di depan styrofoam. Nah, yang mana styrofoam ini nanti akan kalian tempelkan dengan apa yang menjadi keyakinan kelas kalian pada hari ini, besok, seterusnya. Pak, lalu apa isi dalam kertas ini? Nah, silakan kalian isikan bagaimana kalian membuat sebuah kesepakatan dari kelas ini, seperti hadir tepat waktu, bekerja sama pada tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sebuah keyakinan kelas ini merupakan bunyi dari hal-hal yang menjadi budaya positif di dalam kelas ini. Nanti saya bagikan, silakan kalian tuliskan kalimat positif seperti apa, keyakinan kelas seperti apa yang akan kalian tanamkan di kelas ini. Sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan? Paham? Paham. Sanggup untuk membuat keyakinan kelas? Mampu menjalankan untuk kedepannya? Mampu. DKP? Luar biasa. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
berprestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Untuk kelas ini, baik, di depan sudah ada hasil dari apa yang ingin kalian bangun. Dalam keyakinan kelas untuk di kelas ini, kita baca satu-satu, berteman dengan siapapun dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Nah, ini luar biasa nih, tepuk tangan ya. Jadi tidak ada pembeda, baik itu secara suku, ras, agama, etnik, semua dalam wadah kebersamaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tidak membeda-bedakan. Boleh tidur pada saat jam kosong atau tidak ada guru. Ini siapa nih yang suka tidur ya? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mengejek antar sesama teman. Masih ada di kelas ini yang saling ngejek. Nah, jadi setelah keyakinan kelas ini kalian buat, proses stop saling ejek ya. Tidak boleh, karena itu bisa membuat peluang bully sesama teman, sesama kelas itu terbuka. Intinya kita harus saling menjaga keharmonisan ya. Sudah itu, kerjasama pada tempatnya. Datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan, melaksanakan piket, ikut membangun di saat gotong royong. Nih, cakep nih ya. Ya. Tertib saat belajar mengajar, membawa alat tulis utama, pen, pensil, penghapus sendiri, karena ketiga alat tulis tersebut adalah alat tulis yang pastinya sering dipakai. Saling menghargai satu sama lain, buang sampah pada tempatnya, jangan mencaci, tidak mencuri pena. Emang suka ada yang mencuri-curi pena masih ya? Oh, ada. Ya, barangnya saling jaga ya. Kalaupun minjam, kembalikan. Nanti saya kembalikan ya. Menjaga ketenangan kelas ketika tidak ada jam pelajaran, tidak tidur selama KBM. Ini hobi tidur nih kayaknya di kelas ini ya. Melaksanakan piket dengan tertib dan baik, menggunakan atribut lengkap dengan lengkap, kerjasama dalam kelas, saling bermain, sangat apa nih? Barang yang dipinjam, saling bekerja sama. Siswa piket diharapkan datang lebih awal, diperbolehkan bermain game pada saat jam istirahat, tidak boleh berbicara, berkata. Nah, ini berkata kasar nih. Nah, ini yang saya tunggu ya. Berkata kasar, berbicara yang tidak baik. Jadi setelah kalian buat keyakinan kelas ini, stop ya. Jadi kalau umpama ada yang masih ini, yang buat siapakah? Kalian. Setuju? Setuju? Kok setujunya pelan benar, setuju? Setuju.
Oke, itu keyakinan yang sudah kalian buat selama hari ini, besok, dan seterusnya. Oke, sekarang kita abadikan momen bersama. Silakan kalian di depan sini, kita foto dulu bersama. Yuk. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini kita melaksanakan kegiatan apel bersama dari jurusan TKP, yang mana kemarin-kemarin sempat terkendala ya dengan kegiatan sekolah dan ujian. Harapan saya ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kita selalu jadikan budaya yang lebih positif lagi dalam kegiatan kita menjadi jurusan TKP. Oke, dalam apel ini saya ingin menekankan kepada kalian bahwasannya perlunya budaya dari kebersihan. Sudah keliling dari beberapa kelas, itu sudah ada ya informasi kayak berupa untuk kayak keyakinan kelas ya. Betul. Saya harapkan itu kalian selalu terapkan, karena bahwasannya keyakinan tersebut yang membuat kalian kan dari guru ataupun berbentuk peraturan. Terakhir, ngaji. Ya, apa? Ngaji. Setiap pagi itu ngaji dari jam 7.15 sampai dengan setengah 8 sambil nunggu gurunya. Jadi tidak ada lagi saya masuk ke kelas itu yang belum ada ngajinya. Terima kasih. Mari kita jadikan lebih positif lagi untuk DKP lebih hebat. Barisan dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Ibu. Ya Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa billahi wa taufiq wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepada Majelis Tinggi Satu Lalu yang diwakili oleh Kepala Direktur Kebagian Kesiswaan yaitu Bapak Ketua SPW, yang kami hormati Materi Juri Main dan XSI Bapak Salahuddin Alayubi SO, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala nikmat ngasih yang pada hari ini kita dapat berkumpul melalui dalam keadaan semua walafiat dalam kegiatan destinasi budaya positif. Salawat dan salam selalu kami bersambung anugerah kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah Taala kita dapatkan di dalam nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Marilah kita buka terlebih dahulu acara pertunjukan ini dengan baca lafaz bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bersama siswa tersebut dapat memperlancar acara kita pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu dan Guru, acara selanjutnya yaitu bacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ketua Mawak Eksekutif kepada Bapak. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin sejenak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya rabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zid alaina barakatan min samai wa qur'ana al-awliya wa bina wa ayatan minka wa bina wa al-muzikin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ila al-qur'an hajat la ilaha illa anta la ilaha illa anta Allahumma barik Allahumma barik Allah itu dari semua di dalam kita amin. Allahumma ya Allah ya fa'al bisri wa ala niyat fa'al ma yaqulu wa in sya'al fa'al kita inna yakfi jami'an ila anta ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syaitan ya syirik dan ibadah dakwah ketika ada suara Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa barik wa barik وبركة الرزق وبركة الموت ورحمة الموت الموت اللهم حمد علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعافية من الإنسان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi bacaan Quran. Semoga bagi yang membaca dan membaca mendapatkan betul manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin persilakan untuk berdiri. Indonesia Rahayu Ratu Barang di sana berdiri dari pagi Indonesia bangsa bangsa tanah air
Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan kepada wakil ketua pembina siswa kepada Bapak Presiden Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati teman-teman semua, yang saya banggakan aku yang ada di ruangan ini. Marilah kita tak lupa, tak bosan tentunya kalau memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam, salawat, marilah kita selalu sambungkan kepada Nabi besar Muhammad yang kita nantikan samanya kelak di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu semuanya, di dalam kesempatan yang baik ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah Ibu ini yang mana beliau pada kesempatan ini tidak bisa hadir di kesempatan yang baik ini karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Baik Bapak Ibu, di acara ini yaitu ada kata-kata kalimat budaya positif, ya budaya positif di dalam ranah rangka koridor guru penggerak ya. Boleh sedikit ngomong agak beda dengan dunia saya, izin. Kadang-kadang saya tuh bertanya, kenapa kok bergerak? Kok bisa bergerak? Kenapa? Dunia saya loh ya, tapi siapa tahu nanti ada sedikit banyak sama ini. Kenapa kok diam? Kenapa kok bergerak? Kadang-kadang saya tanya, kok diam? Kok bergerak? Kayak itu diantaranya ada beberapa hal. Ini maaf di dunia saya dulu ya, saya takut mengomentari yang bukan dunia saya, maka saya adaptasi di dunia saya, di dunia olahraga. Dunia kaitan dengan bergerak. Bergerak itu kan karena ada kekuatan. Kenapa di sini ahli di sini dan di sini? Ini kalau ranking 1 dulu, ya. Ini misalnya, kenapa benda itu bergerak? Mungkin sedikit dulu, ngerti kenapa kok bergerak? Kenapa kok diam? Ini sedikit banyak ada kaitannya ke situ. Kenapa kok bergerak? Itu karena ada kekuatan. Kalau di psikologis ada yang namanya kok bergerak, itu ada cita-cita atau motivasi. Di sini teman-teman semua bergerak karena ada cita-cita atau motivasi apa? Ingin lebih baik, ingin perubahan, ingin hal-hal yang merencanakan, melaksanakan kaitan misalkan contoh budaya positif tadi sehingga apa? Bergerak. Karena ada cita-cita apa? Mau berubah. Yang tadinya diam jadi bergerak. Karena ada kekuatan, karena ada cita-cita. Kalau dikejar lagi mungkin bukti ini nanti yang benar. Kalau salah dikejar itu kekuatannya macam-macam, ada taktis, dinamis, itu diantaranya. Nanti ada lagi gabungan taktis dan dinamis. Kalau gabungan, kita nggak salah lagi untuk narik satu, itu diantaranya. Jadi di sini saya sangat mendukung sekali kaitan dengan budaya positif yang diantaranya sudah dimulai, bukan dimulai ya, kalau cepat, tambah cepat itu kalau di dunia saya maaf di percepatan namanya, ya, itu berarti ya. Cepat ditambah cepat itu percepatan. Nah, ini sudah ada positif
dipercepat kaitan dengan budaya positif. Bukannya tidak ada, bukannya belum ada, cuma dipercepat. Bahasa dulu ini bahasa fisika itu ya, percepatan. Jadi diperhatikan karena percepatan penerapan budaya positif. Contohnya sekarang yang selalu diperhatikan apa? Yang sekarang baru hangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti saya juga kadang-kadang berbantu serta menyanyi pada negeri kaitan dengan budaya positif juga. Ya, intinya kepada teman-teman yang sedang menjalankan sebagai guru penggerak atau sudah, tetap semangat dan optimis ya, ojo lari dari mengalir juga dalam rangka menggerakkan budaya yang positif. Ini kalau dibolak-balik kaitan dengan hukum bisa aja menggerakkan budaya positif yang ada di catatan, di kegiatan, di masyarakat. Karena kita sekolah otomatis kaitan dengan ranah koridor pada sekolah, dari depan, dari masuk dan sebagainya. Itu agak sama mirip dengan etika, dengan sopan santun, dengan adat. Karena kalau budaya positif kaitan dengan karakter sikap itu menurut Pak Asep dikoreksi Pak ya. Karena sikap etika itu di atas ilmu, di atas keterampilan. Benar ya? Jadi kita mengutamakan, memprioritaskan kaitan dengan sikap yang notabene jadi budaya kerja. Ya kadang-kadang apa artinya prestasi, apa artinya pinter, apa artinya kekuatan dan sebagainya kalau negatif. Banyak contoh hal itu terjadi karena negatif. Saya contoh lagi karena di dunia saya nanti saya bicara di dunia lain takut salah. Contohnya si Mike Tyson lawan Mike Douglas tinju tahun 80-an tahun itu. Karena menganggap Mike Douglas itu sebagai ayam sayur, si Mike Tyson Jepang tahun 80-an nggak latihan mau jalan dunia ini. Paling pantang kiri aja rumah sakit anak-anak kuburan gitu pikirnya. Ternyata tadi karena kesombongan tadi berkaitan dengan budaya sikap positif tadi ya. Ternyata jadi tahu netizen. Kenapa? Tanpa persiapan meremehkan. Dan itu sering terjadi. Berkaitan dengan sikap tadi karena meremehkan sombongan dari antara kita, mudah-mudahan keluarga kita semua teman saudara dijauhkan dari sikap sombong yang suka meremehkan. Ini mungkin ada klarifikasi lebih jauh lagi kata Pak Asep, kalau nggak salah ya, orang sombong itu kasih setan gitu ya. Mudah-mudahan kita jangan dipuji setan, yang ditakutin setan. Siapa itu? Maaf izin Pak Asep, salah dikoreksi. Tadi mulai dihubungi Pak Asep. Siapa tahu kita ini dari kasih setan. Kaitan dengan budaya-budaya saya sudah menerapkan atau belum dan sebagainya. Orang yang sombong itu kekasih setan. Sekarang kita kekasih setan bukan, ada juga bukan sombong. Ada juga orang yang paling ditakutin setan, bicara sikap positif budaya. Tidak ada, cukup 5 kata, cuma dijalankan susah bahasanya. Siapa dia? Yaitu orang yang ikhlas. Itu nggak ada lawan, setan takut. Kalau bahasa Prancisnya itu setan kalau dia benar-benar baca Prancisnya gitu. Kalau diterjemah Pak Tosi kan pintar baca Prancis. Setan orang doyan, demi orang boleh. Itu orang ikhlas seperti itu. Ya, ini tolong di Prancis nanti Pak Tosi sama Yusuf. Ini maaf nanti saya ngomong kalau berkaitan kalau nggak baca ini nggak terkendali
Karena nggak ada ya, Santai aja. santai aja ya. Orang kita. Tausiah ya. Oke, Bapak Ibu, intinya dari omongan saya pada teman-teman yang sedang menjalankan sebagai guru penggerak, tetap jalankan karena memang harus seperti itu dunianya, tuntutannya, masa depannya yang harus dijalani dan ditempuh. Karena ilmu ini didapat, diperoleh dengan jalan ditempuh, nggak bisa dibeli. Berapapun uangnya nggak bisa beli ilmu, nggak bisa beli pengalaman, berapapun. Jadi teman-teman yang sudah lulus, yang sudah, yang baru akan, saya ucapkan selamat semuanya, selamat berjuang, selamat menempuh. Yang sudah ya silahkan ditularkan. Kalau ditulari jangan merasa rendah ya. Sebenarnya kalau ada informasi baru tanya. Maaf nih, saya tidak berani di dunia luar itu saya. Ada teman lebih muda mulai dari pelajaran itu saya tanya apa yang didapat, saya dikasih informasi yang terbaru. Jadi apa? Dapat informasi yang terbaru, kita nggak tertinggal. Jadi pada teman-teman semua sudi kiranya membagi ilmu itu ya, oke? Mau Mas El juga gitu ya, mau membagi ilmu. Ini siapa lagi yang Bu ini sudah selesai proses. Semoga karena ini aturan berjamaah nanti sebelum ganti menteri ya, dan jalan ganti menteri, ganti lagi nanti apa guru penggerak. Setelah guru penggerak yang baru apa ya, kecepatan teman-teman bereaksi, kecepatan finish, sprint dan ya, mudah-mudahan kecepatan tadi segala macam istilah-istilah tetap diikuti sesuai dengan kondisi masing-masing, karena itu sudah direncanakan oleh ahlinya. Kita diminta untuk mengikuti yang para ahli yang di atas sana yang sudah atau sedang menganalisa, merencanakan demi kebaikan kita bersama. Kita diminta untuk mengikuti tentang aturan ABCD-nya ya, kita ikuti karena kita tidak punya wewenang di sana, wewenangnya tidak. Mungkin itu Mas dan Pak Ibu semuanya dari saya mohon maaf karena ada kata-kata yang Pak Asep. Katanya kalau banyak ngomong banyak dosa. Jadi saya mohon maaf, kalau banyak ngomong saya banyak dosa. Mudah-mudahan hidup saya tenang dan dikejar-kejar oleh perasaan salah dan dosa. Sekali lagi mohon maaf. Kita kembalikan ke pembicara sebelum saya tutup. Ini slogan saya, tetap semangat, tetap optimis, ojo dan dihormati, peduli, Pak R. Kalau bilang haji itu jangan berhenti jadi orang baik, jangan berhenti jadi orang ojo jadi orang, jangan berhenti jadi orang baik. Ini maksud jadi kata ojo lere jadi orang, jangan berhenti jadi orang dimanapun berada, kapanpun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada kesambutannya. Hasil selanjutnya yaitu kondisi yang positif yang telah disampaikan oleh teman kita ini melalui SSI, kepada publik. Mic juga. Jadi kayak presenter. Terima kasih banyak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini demes Pak. Tabib Bu.
Semangat! Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu yang bersedia menghadiri acara diseminasi budaya positif. Mohon maaf jika penulisan di situ agak typo. Sebelum saya masuk ke materinya, saya mau menyampaikan dulu, diseminasi ini adalah salah satu tugas kami, saya bersama Pak El, dalam menyelesaikan aksi nyata kami di program Guru Penggerak yang sekarang sedang kami tempuh. Mohon doanya semoga lancar sampai akhir. Saya di sini tidak untuk menggurui, tidak untuk merasa paling bisa. Saya hanya menyampaikan materi yang selama ini sudah kami dapatkan. Dari pengertian diseminasi sendiri, diseminasi itu adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada kelompok atau target tertentu dengan harapan informasi yang kami sampaikan ini nanti bisa diterapkan. Jadi kunci dari satu ilmu itu adalah penerapan. Kalau saya dulu sering bilang orang banyak bicara nggak ada kerjanya itu hampa. Kemudian terlalu banyak koreksi tapi tidak ada aksi, itu juga cuma halusinasi. Jadi yang paling penting dari sebuah ilmu yang didapat itu adalah penerapan. Sehebat apapun kita, secanggih apapun pembelajaran kita, kalau tidak ada penerapannya itu semuanya zombie. Masuk ke budaya positif, tolong Pak Ari. Ya, ini kami berdua, saya Dwi Maylinda dan beliau Salahuddin El Ayubi. Kami berdua tim kolaborasi sebenarnya kami berdua angkatan 8, tetapi kami harus menunggu pendidikan di angkatan 9. Karena di angkatan 8 kemarin hanya sedikit yang masuk. Untuk Kota Bandar Lampung tidak ada pendidikannya. Jadi tidak ada guru penggerak angkatan 8 di Kota Bandar Lampung. Akhirnya kami masuk ke angkatan 9 pendidikannya. Lanjut Pak. Ini latar belakang kami melakukan aksi nyata ini karena belum menyeluruhnya pemahaman kita semua, termasuk saya juga. Saya baru memahami lebih detail setelah saya mengikuti program Guru Penggerak ini, yaitu tentang budaya positif di sekolah, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian pembuatan keyakinan dan penerapan segitiga restitusi. Untuk materi ini kami berdua Pak El membaginya. Jadi nanti sekitar 30-35 menit saya, kemudian beliau yang akan melanjutkan di bagian keyakinan, posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi. Tujuan aksi nyata saya tadi yang di awal sudah saya sampaikan, merupakan bagian dari tugas di modul 1.4, kemudian saya ingin bersama-sama dengan teman-teman semua, kita bersama-sama meningkatkan pemahaman kita tentang budaya positif. Kemudian kita berharap siswa kita bisa membuat keyakinan kelas dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian ada perubahan. Setiap kita menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan perubahan itu munculnya bukan karena dari motivasi ekstrinsik itu yang dari luar, tapi perubahan itu muncul dari motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita. Ini tolak ukurnya terlaksananya diseminasi atau penyebaran pemahaman, kemudian terbentuk keyakinan kelas. Nanti di materi selanjutnya Pak El yang akan menyampaikan keyakinan kelas. Kemudian guru dan siswa itu konsisten. Ini yang kita harapkan ya, konsisten untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang terakhir itu penyelesaian masalah. Setiap satu sekolah, setiap satu komunitas pasti ada masalah, tergantung bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi diharapkan nanti dengan segitiga restitusi, masalah bisa selesai sebijaksana mungkin. Ini materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, sampai kebutuhan dasar, itu yang akan saya sampaikan. Kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, ini yang akan disampaikan oleh Pak El.
Yang pertama, perubahan paradigma belajar dulu. Paradigma atau pemahaman ya, pemahaman belajar kita, salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah menciptakan lingkungan yang positif. Ada kalimat atau kata-kata budaya. Budaya itu artinya tradisi, bisa terbentuk karena satu kebiasaan. Kalau di sekolah, yang paling bisa menunjukkan atau bisa menciptakan budaya itu dari gurunya. Nah, jangan terlambat ya, tapi gurunya terlambat gitu. Jangan terlambat nyuruh siswanya, tapi gurunya 7:30 itu masih di bawah beringin misalnya. Jadi kalau kita mau menerapkan sesuatu, teladani dulu, kasih contoh dari diri kita saja. Karena memberi contoh dengan kalimat dan memberi contoh dengan perilaku itu lebih baik dengan perilaku. Siswa bisa menilai, apalagi siswa kita siswa SMA atau SMK, siswa yang sudah gede gitu. Mereka bisa tahu guru mana yang bisa dijadikan teladan. Kemudian lanjut, ini perubahan paradigmanya pembelajaran itu profil pelajar Pancasila. Rasanya kalau untuk P5 ini mulai dari bernalar kritis, berkebinekaan dan seterusnya itu sudah ada koordinator P5-nya di sekolah kita. Alhamdulillah untuk platform Merdeka Mengajar PMM, saya kemarin sudah mengikuti sampai mendapatkan sertifikat dan lisensi untuk P5. Walaupun saya di sekolah ini bukan bagian dari koordinator P5, tetapi saya itu agak menggelitik sehingga saya pahami sendiri di pelatihan mandirinya dan saya coba untuk melakukan aksi nyatanya dan alhamdulillah saya mendapatkan lisensinya untuk P5 ini. Lanjut Pak. Pendidikan yang menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, KHD, itu yang namanya siswa itu kita tidak bisa menuntutnya untuk menjadi seseorang. Yang kita bisa lakukan adalah menuntun. Termasuk diri saya ya, di awal saya menjadi guru itu saya selalu banyak tuntutan kepada siswa. Siswa itu bukan kertas putih yang kita mau isi, tapi dia sebelum lahir juga dia sudah bawa minatnya sendiri. Saya kasih contoh, saya pernah ketemu dengan siswa. Dulu siswa ini sampai tidak naik kelas, mungkin Ibu Heranida pernah juga bertemu. Saya agak lupa namanya, anaknya itu adalah atlet sepak bola, bahkan masuk ke nasional waktu itu, masuk PON. Dia harus tidak naik kelas karena dia ngikut latihan terus. Dan di pelajaran saya waktu itu saya masih mengajar fisika, dia itu tugasnya tidak pernah mengerjakan. Jadi waktu itu dia memang tidak sama sekali suka dengan pelajaran fisika karena kita ini kan punya passion sendiri ya. Saya paksakan Bu Ade yang seorang guru BK untuk bisa belajar fisika. Kasih contoh soal yang paling mudah sekalipun. Oh, ini kalau mencari resistensi hanya membagi tegangan listrik dengan arus. R sama dengan V per I, tetap dia nggak bisa, passionnya nggak di situ. Atau saya memaksakan seorang Pak Asep untuk belajar aerobik, olahraga kiri kanan, ke kiri kanan, goyang kiri, tetap aja badannya kaku gitu. Seperti saya suka lihat Bu Tuti ngajari anak itu ya, itu memang butuh ekstra karena passionnya nggak di situ. Kalau kita passionnya nggak di situ dan bakat lahirnya memang udah bukan di situ, kita nggak bisa paksakan. Jadi seorang guru itu lihat bakatnya, bakat anaknya di mana, itu yang kita tuntun sampai dia mendapatkan tujuannya. Pergeseran paradigma belajar yang seperti itu menggeser dari pemikiran gagal bergeser ke pemikiran yang sukses. Kita harus bisa mengenal profil anak secara individu, satu persatu. Ini disiplin. Disiplin itu adalah upaya mengendalikan diri seorang individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatannya terhadap peraturan yang muncul berdasarkan dorongan dari diri sendiri. Itu yang tadi saya katakan bahwa motivasi intrinsik yang ada dari dalam diri. Di budaya kita, kata disiplin ini adalah seperti satu paksaan. Jadi kalau ada peraturan sekolah, harus begini, harus begitu. Seseorang yang tidak biasa disiplin atau disiplinnya karena motivasi ekstrinsik, dia seperti dibelenggu, seperti kejar-kejaran. Saya seorang guru, ada aturan saya harus masuk kelas sekian persen per bulan misalnya ya.
Kalau saya tidak masuk kelas sekian persen per bulan, saya akan dibina oleh kepala sekolah. Itu muncul misalnya motivasi ekstrinsik dari luar. Sehingga saya kucing-kucingan dengan kepala sekolah. Atau akal-akalan dengan siswa. Nah, jurnalnya sini. Ibu tanda tangan, ibu hadir ya. Nanti kalau ditanya, bilang ibu lagi sakit kepala di UKS. Selip, ibunya keluar. Nanti jam lagi datang. Akal-akalan yang seperti itu semua kita bisa melakukannya ya, strategi-strategi itu. Itu muncul karena adanya ekstrinsik tadi. Saya akan jadi guru bagus kalau ada kepala sekolah. Oh, ada kepala sekolah nih, saya datang jam 7 kurang. Kalau kepala sekolah nggak ada, sampai setengah 8 sekolahnya sepi misalnya. Karena kepala sekolah nggak ada. Itu namanya ekstrinsik. Atau saya pengen dipuji. Oh, saya masuk kelas teruslah. Sebentar lagi ada hari guru nih, tanggal 25 November. Supaya saya nanti jadi guru paling disiplin di SMK 1. Jadi saya masuk 7.15, setengah 7 saya udah di kelas misalnya. Rajin. Atau saya pengen dipuji kepala sekolah, kalau ada kepala sekolah, oh nak sini, nah biar dilihat kerja gitu ya. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik, ada kepala sekolah atau tidak, ada pengawas atau tidak, ada siapapun atau tidak, kita melakukannya karena tanggung jawab, bukan karena motivasi lainnya. Dan satu juga bahwa kedisiplinan dilakukan bukan karena mengejar penghargaan. Dihargai dalam bentuk apapun atau tidak dihargai dalam bentuk apapun, kalau itu memang kewajiban kita, ya kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lanjut Pak. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, kebanyakan orang melakukan disiplin atau tata tertib tadi itu karena belenggu tadi ya. Ki Hajar Dewantara itu di situ sudah mengatakan bahwa kalau kita melakukan disiplin hanya karena mengejar sesuatu, maka kita bukan orang yang disiplin. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Ini tadi muncul karena ada pengaruh dari luar, dan di sana muncul dari pengaruh dari dalam diri sendiri. Coba Pak Yusuf, saya biar ada interaksi ya. Pak Yusuf pernah ini Pak, mohon maaf Mbak. Pak Yusuf ini adalah salah satu guru yang rajin di sekolah kita. Iya, Pak Yusuf, bagaimana Pak Yusuf mensiasati dengan jumlah jam yang cukup banyak, Pak Yusuf tetap bisa masuk ke dalam kelas, masuk ke kelas, tetap disiplin. Tetap disiplin karena sesuai diri saya. Iya, maksud saya begini, Pak Yusuf di sekolah ini misalnya mendapat jam mengajar yang cukup banyak. Secara tenaga pikiran lebih ekstra dari temennya, tetapi saya lihat Pak Yusuf tetap konsisten masuk ke kelas secara disiplin. Strateginya gimana Pak Yusuf? Strateginya yaitu tetap tetap profesional. Iya. Dari dulu ya, jadi menjalankan tugas apa yang dikasih oleh yang diberikan kepada saya, jadi saya harus jalankan seperti itu. Iya. Saya harus tetap dalam menjalankan. Iya. Itu strateginya. Coba kasih ke Pak Tosi. Ini salah satu guru yang tahun lalu saya lihat, walaupun saya nggak hadir, mendapat penghargaan sebagai guru apa Pak? Terdisiplin. Nah ini target kita. Dapat penghargaan sebagai guru terdisiplin 2022 versi siswa. Pak Tosi merasa mendapatkan hal tersebut dari siswa. Pak Tosi pantas, dan apa strategi yang bisa Bapak bagikan kepada teman-teman? Ya, terkait yang tahun 2022 itu juga pilihan siswa-siswi, jadi saya secara pribadi juga kaget kenapa kok bisa. Tapi yang pastinya strateginya sesuai dengan Pak Yusuf, jadi saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan jamnya. Semisal yang masuk jam 7.15, ya walaupun memang nggak 7.15, mungkin lewat 5 menit, ya disampaikan kenapa pulang seperti itu. Jadi anak-anak memahami. Tapi secara keseluruhan, memang kalau secara banyak kelas memang waktu itu dan diajar sama Pak Yusuf harus sesuai dengan jamnya. Misal kalau di kelas A itu sudah habis jam 8.35, ya sudah kita stop, kita pindah ke kelas lain sehingga tidak mengganggu Bapak Ibu guru yang mau masuk kelas
dan Bapak Ibu guru juga dapat haknya ngajar, dan kita juga masuk sesuai jamnya. Jadi disesuaikan saja lah dengan apa namanya sudah jadwalnya dari sekolah seperti itu. Iya, terima kasih Pak Tosi, kasih aplaus dulu buat Pak Tosi, salah satu guru terdisiplin versi siswa 2022. Gak ada sogokan itu ya Pak sama siswanya. Dan penghargaannya itu yang akan dibawa Pak Tosi, mau upacara di istana nanti Pak ya, 25 November Hari Guru ya Pak ya. Lanjut Pak. Kalau kita tegang benar penyampaian ini, saya kayak guru yang sedang ngasih, iya, saya segen sama Pak Badri, Bu Heranida, Bu Reko, senior-senior saya Pak Asep, ya, ada kepala dinas, terima kasih kedatangannya. Saya satu kehormatan ada kepala dinas yang bisa menyaksikan diseminasi kami berdua ini. Lanjut Pak, motivasi perilaku manusia. Tadi yang pertama, kita melakukan sesuatu, bukan hanya disiplin ya. Di dunia ini kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Apapun itu. Yang pertama, yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan, ini masih dalam ekstrinsik tadi. Bapak Ibu dari rumah berangkat ke sekolah, itu ada motivasinya. Mungkin kalau saya nggak ngajar makan gaji buta, itu ada motivasi ekstrinsik. Kalau saya nggak datang nanti saya dimarah kepala sekolah, motivasinya ekstrinsik, masih ekstrinsik. Kalau kita mau menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita yakini, itu baru motivasinya intrinsik. Saya keluar dari sini, kemudian saya karaokean nggak ngajar. Motivasi saya itu motivasi ekstrinsik keluar, ada sesuatu yang akan saya penuhi. Lanjut. Ini kebutuhannya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama survival, bertahan hidup. Ada tentara latihan 40 hari masuk hutan, hanya dibekali. Tentara mau masuk hutan itu pakai ransel gede ya. Dikiranya di dalam bekal makanan. Begitu dibuka, ternyata di dalam itu pasir. Jadi bagaimana seorang tentara bisa bertahan hidup di dalam hutan selama 40 hari dengan bekal yang dia bawa ternyata bukan bekal makanan. Jadi dia bisa makan apa, mengelola apa, itu survival, bertahan hidup. Kita semua di dunia ini melakukan apapun untuk bisa bertahan hidup. Makan, minum, dan seterusnya. Kemudian ada motivasi cinta dan kasih sayang. Ini yang bujang-bujang, yang pengantin baru misalnya. Ada kebutuhan cinta dan kasih sayang yang akan kita penuhi. Atau siswa kita, dia nggak masuk di kelas kita, tidak mengerjakan tugas, begitu kita tanyakan karena dia sering pacaran. Misalnya anak di kafe pacaran sama anak akuntansi. Kita tanya, kenapa sih nak kamu kok begini, akhirnya dia mau jujur misalnya. Bu, saya itu lagi kasmaran bu, lagi jatuh cinta sama anak akuntansi bu. Waktu kelas 11 dia saya kejar-kejar nggak mau bu, saya tolak. Sekarang kelas 12 dia nerima saya. Jadi dia lagi kasmaran sehingga tugas-tugas di sekolahnya itu banyak yang nggak selesai. Apa yang dia lakukan itu melanggar kedisiplinan dan motivasinya adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian yang selanjutnya itu kesenangan. Tadi yang saya bilang saya keluar karaokean, ke mall dan seterusnya, itu motivasi saya kesenangan. Kemudian yang di sebelah sana itu kebebasan. Kebebasan ini sesuatu yang sangat mahal. Karena kita sedang bebas, makanya kita merasa bukan sesuatu yang lebih ya. Tapi kalau coba satu hari kamu harus berada di polsek, nginep semalam aja ya, pengen nginep di polsek semalam aja, atau Pak Kadis gitu, kasus ya, ada dana apa gitu ya Pak ya, Bapak harus ke KPK gitu, nginep semalam misalnya, pasti Bapak pengen tebus semalam itu dengan apapun itu, walaupun harus mahal, karena kebebasan itu memang mahal. Makanya kita kalau lagi bebas kayak gini, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Yang terakhir itu adalah kekuasaan, power. Setiap kita pengen punya power, walaupun power kita itu kecil di satu tempat, tapi kita pengen mempunyai kekuasaan. Apalagi kalau kita memang seorang penguasa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang kita lakukan karena kita memang memenuhi salah satunya. Atau dalam satu kegiatan bisa 2-3 sekaligus yang ingin kita penuhi.
Misalnya saya makan di mall berarti memenuhi survival, kesenangan, mungkin cinta dan kasih sayang karena makannya sama pacarnya. Jadi satu kegiatan bisa 3 kebutuhan sekaligus yang kita penuhi. Malmingan, malam minggu dinner sama pacarnya atau sama keluarganya, sama pasangannya. Itu juga memenuhi kebutuhan dasar manusia yang dalam satu kegiatan bisa 2 atau 3 sekaligus yang kita penuhi. Ini sudah masuk ke posisi kontrol seorang guru yang akan disampaikan oleh Pak Salahuddin. Sebelumnya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan tentang disiplin positif tadi, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, budaya positif, yang sudah saya sampaikan. Jika Bapak Ibu atau teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan. Sudah berapa menit ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi Berapa Pak? wabarakatuh. Hah? Oh, udah kelebihan ya? Saya bertanya. Alhamdulillah, apa budaya positif ini keluar. Padahal itu sudah belum dibebaskan dulu. Masalah disiplin budaya. Itu alhamdulillah sebagai proses yang pada yang saya tanyakan bagaimana budaya positif ini. Kalau masalah siswa atau peserta didik, saya yakin semua belum paham sesuai dengan dinamika perkembangan. Mungkin kalau kata Pak Muhammad lebih baik itu dari mana. Tapi kalau berbicara setan tidak ada, ya kita nggak maju, kan kita bersama. Kalau nggak ada setan, ya nggak maju juga, kan gitu ya. Dan mohon di garis bawahnya. Tapi yang saya tanyakan bagaimana supaya katakan budaya baru yang ada di SMK ini untuk positif, terutama di antara SMK sivitas SMK Negeri Badan. Karena untuk merujuk kepada aturan kedisiplinan siswa dan guru terbentuk satu budaya positif di sekolah ada ciri khas. Nah, bagaimana ciri khas sekolah ini diprakarsai oleh guru-guru ya, apabila saat ini hadir di depan kami bisa menjelaskan. Maksud saya bagaimana SMK bisa kembali ini ada ciri khas, gitu ya, budaya positif, katakanlah budaya baru yang memang diambil dari sekolah ini sehingga bisa dikembangkan di suatu karakter lepas daripada itu pokoknya tidak ada masalah. Nggak ada status ya. Semua guru yang masuk keluarga SMK ini menjadi budaya. Salah satu contoh pernah kami waktu di Bekasi kan SMP di masuk luar biasa. Budaya itu bagus sesuai yang diajar dalam jadi masuk ke sekolah itu rasa betah. Itu maksud saya. Iya. Gak ada lagi pungkas kata, itu kan udah mesin. Gak ada lagi, semua sama di sini. Tidak ada lagi semacam geng-geng yang ada. Itu diciptakan di sini kasar. Itu harapan saya. Daripada itu, masalah kembali apa yang dikatakan Pak Muhammad tadi setuju dengan satu keikhlasan. Bagaimana supaya lepas daripada persoalan gaji tidak pergi ke aturan. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin menjawabnya saya dibantu sama Pak El juga, karena saya sudah melebihi waktunya, saya harusnya 40 menit. Menjawab pertanyaan Pak Asep tentang ikhlas tadi ya Pak. Saya jawabnya satu-satu dulu ya Pak, karena pertanyaan Bapak itu walaupun itu banyak gitu. Yang ikhlas dulu, setiap manusia itu kalau ngomong ikhlas gampang. Sabar ya, ikhlas ya gitu. Ya satu kata tapi sangat berat. Kita manusia tadi saya bilang ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Jadi kalau kita mau melakukannya dengan ikhlas 100% Pak,
Sebagai pengabdi masyarakat, rasanya kalau ikhlas 100% enggak juga ya. Misalnya Pak Asep harus datang ke sekolah ini, membawa anak-anak sholat subuh berjamaah gitu, ikhlas setiap hari, rasanya nggak mungkin juga ya Pak. Tapi kalau sholat zuhur masih memungkinkan. Kenapa? Karena waktunya bertepatan. Walaupun saya bilang Pak Asep harus bisa mengajak anak sholat subuh, tapi kondisi Bapak di subuh itu bagaimana? Bapak tidak dibayar misalnya, rasanya berat ya Pak. Tapi kalau untuk menjadi orang baik yang seperti disampaikan tadi, don't stop to be good people gitu ya, bahasa Indianya ya. Kalau tadi bahasa Prancisnya ya katanya. Jadi kalau ojo apa tadi tuh Pak? Ojo leren apa tadi tuh ya, untuk orang jadi orang baik. Setiap kita itu pada dasarnya semua manusia itu lahir sebagai manusia yang baik. Mau dia seorang gembong, mau dia seorang pengedar narkoba kelas berat, pada dasarnya sebagai manusia dia lahir adalah sebagai orang baik. Mungkin ada lingkungan yang mempengaruhi, ada motivasi pemenuhan kebutuhan yang harus dia penuhi, ada dendam, kemudian ada ekonomi dan lainnya yang membuat dia harus menjadi orang jahat. Jahat itu juga dalam tanda kutip ya. Kemudian tadi ada neo budaya Pak yang Bapak harapkan sebagai guru penggerak, itu bukan tugas wajib kami sendiri Pak, harus ada kolaborasi. Mau saya misalnya sudah tercetus di dalam pemikiran saya bahwa nanti akan ada gerakan Sakai Sambayan. Sebagai orang Lampung misalnya sudah 20 tahun di Lampung, ada yang nggak ngerti Sakai Sambayan itu apa. Bu Ade misalnya saya tanya, Sakai Sambayan apa? Oh saya pernah lihat, tapi misalnya nggak begitu. Tapi begitu saya tanya, tahu rewang? Rewang tahu. Kalau rewang semua orang pas begitu diomongin, oh rewang, oh iya tahu. Padahal ini di Lampung. Kenapa pakai istilah rewang? Yang benarnya itu harusnya Sakai Sambayan. Karena Sakai Sambayan itu yang bahasa Lampungnya. Jadi gerakan Sakai Sambayan itu gerakan gotong royong, gerakan mengerjakan sesuatu bersama-sama. Kemudian nanti ada yang Bapak bilang masuk ke sekolah Budi Utomo, situasinya nyaman, kondusif dan sebagainya. Kita berusaha ya Pak. Yang tadi saya harap nggak geng-gengan juga, sangat saya harapkan kebersamaan di sekolah ini. Semua kita nggak akan bisa berdiri sendiri Pak, sehebat apapun dia. Oh saya guru penggerak paling hebat nih di angkatan saya misalnya, mau bekerja sendiri nggak akan bisa. Tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri dalam ruang lingkup yang besar, harus ada kolaborasi. Jadi kalau nanti Bapak berharap sama Pak, harapan kami juga begitu. Masuk ke sekolah ini ketemu dengan para guru yang senyum, minimal senyum saja. Alangkah tragisnya kalau kita sama-sama guru di sini seperuisan aja nggak senyum, nggak tegor, nggak kenal. Bahkan saya pernah di satu perkumpulan, saya ditanya, Bu, Ibu guru SMK 1 ya, kenal nggak dengan Ibu A? Gitu. Saya pribadi ini. Waduh, saya pura-pura aja ya kenal, malu gitu loh. Oh iya, kata saya, dia ngajar ini. Waduh, tambah dalam ini pertanyaannya kan. Tambah dalam, dan saya memang betul nggak kenal. Saya jujur Pak, ada setahun 2 tahun ini beberapa teman yang baru saya tidak kenal. Kalau dulu orangnya baru masuk aja, biasanya saya sudah tukeran nomor HP gitu. Kalau dulu saya masih cantik. Kalau sekarang saya sudah gugur kecantikan, jadi saya ada beberapa guru yang saya tidak kenal. Kalau Bu Citra Dewi gitu ya, baru 2-3 kali ini saya tahu, oh ada namanya Bu Citra Dewi. Ternyata guru sejarah ya Pak ya. Nah itu saya pernah ditanya seperti itu, saya jujur saya yang malu. Artinya saya ada di satu komunitas, gimana saya mau hebat atau gimana saya mau melakukan sesuatu, kalau di komunitas saya sendiri aja saya nggak kenal, boro-boro saya mau keluar kan gitu ya. Jadi saya berharap apa yang disampaikan Pak Asep tadi tentang budaya positif, minimal kita bisa menciptakan bersama-sama Pak. Sekolah kita ini dalam suasana yang nggak ada geng-gengan tadi, kebersamaan tadi, nyaman. Kita di sini sama-sama mencari nafkah, sama-sama mencari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan suasana yang nyaman. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi nanti Pak. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, saya lanjutkan oleh moderator nanti disampaikan ke Pak El. Makasih Mbak. Sampaikan kepada Bapak Ibu.
Selanjutnya yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Solomon Ayu Biasa. Kepada Bapak itu. Cek. Izin berdiri Pak ya, biar agak ini. Karena emang basic saya ini penyanyi Pak. Jadi kalau di belakang ini kurang enak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tabibun. Yang terhormat Bapak Guru hebat pada siang hari ini. Izin pada hari ini saya akan menyampaikan untuk materi posisi kontrol restitusi ya. Dimana tadi sudah disampaikan sama Bu Dwi tentang garis besar budaya positif yang perlu kita sama-sama secara kolaborasi untuk hari ini, besok dan seterusnya agar SMK Negeri 1 Bandar Lampung bisa lebih hebat. Ya, sedikit menambahkan dari pertanyaan Pak Asep, saya izin sambil di sini nggak apa-apa ya. Tentang budaya baru ya, neonya apa? Pada hari ini nanti saya akan sedikit menyampaikan tentang apa itu keyakinan kelas ya. Mungkin ini menjadi satu terapan ke depan bagi Bapak Ibu wali kelas, bagaimana menyusun sebuah kelas itu agar lebih nyaman. Jadi anak-anak secara pribadi itu sudah mengetahui apa yang mesti mereka lakukan. Dengan salah satu contohnya yang ada di depan. Ini merupakan sebuah keyakinan kelas yang mana mereka sama-sama sepakat antar satu dengan yang lain, antar guru dengan peserta didik. Jadi sikap ini yang perlu kita munculkan, bahwasannya oh iya ternyata kita sudah membuat nih aturan bahwasannya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, perlu banyak kolaborasi dari sini untuk kita semua, khususnya warga sekolah, untuk sama-sama membenahi ini semua agar kedepannya SMK 1 ini mempunyai suatu budaya yang sudah sangat teruji gitu kan. Kalau umpama ada sekolah lain masuk, oh iya nih ada budaya, bagaimana anak-anak sendiri sudah harus sadar diri gitu kan. Nah, yang selama ini kan kita berpikir anak-anak itu dengan pelanggaran itu wah timbullah rasa takut gitu ya. Nah, kita menghadirkan di sini bahwasanya di dalam kelas sendiri sudah kita tekankan mereka bahwasanya budaya yang baik itu seperti ini. Itu sedikit tambahan dari saya. Oke, kita memasuki materi posisi kontrol restitusi. Yang mana di sini ada 5 poin. Pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Mungkin tanpa kita sadari, termasuk saya sendiri sebelum mendapatkan materi ini, oh ternyata saya ini dulu tipikalnya seperti teman. Oh ternyata saya ini dulu tipikalnya sebagai penghukum, tanpa kita sadari. Nah, nanti di sini saya akan menayangkan sebuah video, yang mana video ini kita dapat mengambil intisarinya, bahwasannya ini nih posisi kontrol restitusi yang perlu mulai kita terapkan. Yang paling kedepannya itu seperti apa? Mas Hari, ayo videonya. Di style video aja langsung nggak apa-apa. Di escape. Ya, sebelah ya. Oke, di play. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Desa. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada 5 kali ini, kita
kita akan membahas tentang 5 fungsi kontrol yang dimakan oleh daya Lawson dan contoh penerapannya. Lima fungsi kontrol itu adalah: 1. Posisi subjektif. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus yang melanggar hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Marah sekali ya kamu jadi anak. Dasar semangat. Jangan kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kuliah lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lagi, Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi kuku biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menyusui, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi ini adalah murid akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ibu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, pasti ibu menjadi berubah masalah sekolah, ya. Disangka ibu tidak bisa menghina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Jujur sih, Naren. Kamu lupa ya kalau ibu terlalu sama kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu terlalu kepala sekolah. Harus cepat sekolah. Maaf, Bu. Maaf sekali. Dia merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang dibicarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru memanggil seperti perbuatan bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan melipat yang negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, saya. Iya Bu, tapi saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan kamu. Kamu bukan anak yang paling sejam. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap ganti ya Bu. Dan sudah nanti lain kali lainnya lebih kencang lagi ya. Biar nggak terlambat lagi. Bikin surat ibu demi ibu. Kan? Bisa Bu. Ya sudah sangat lupa. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam musik teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung menghindar guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari diri kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, mungkin bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya, tidak terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal keluar pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan senyum formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa awal les malam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Begitu. Jadi, apa yang ada lagi prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Saya akan coba untuk tidak membangunnya channel alam saya Bu. Baik, kalau mana kamu sekarang di rumah, ada orang yang tidak bisa mengingatkan ya? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi wanita Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan membaca alam apa Aren? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Aren akan saya awali untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Aren ya. Ada lagi yang ingin kamu lakukan Aren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Aren, terima kasih sudah bersama kamu.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid-murid dengan disiplin yang menunjang, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru juga setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi. Oke. Dari tayangan 5 video tadi ya, untuk posisi kontrol, pengalaman apa yang bisa kita semua ambil? Pak Robi dulu ya, dari ini. Ya, silakan Pak Robi. Dari tayangan 5 video tadi, berdasarkan posisi kontrol, restitusi, pengalaman apa yang bisa kita ambil? Simple, padat, jelas ya Pak. Oke, untuk pengalaman yang diambil dari video kita tadi, yang dimana kita harus, kita sebagai pendidik atau guru, bagaimana kita menegur siswa yang bersalah itu dengan cara seperti posisi manajer, di mana kita menanyakan kesalahan anak itu juga sekarang dia berapa, kemudian masuk pukul berapa, kemudian kenapa alasannya anak tersebut terlambat, dan bagaimana cara berubah saya tidak terlambat lagi bersuara itu. Kemudian udah sih Bu ya. Itu aja. Iya. Oke, luar biasa. Pertanyaan. Oke. Emang sulit ya Bapak Ibu, terutama saya sendiri menjalaninya. Mungkin kita semua sudah mengalami ini ya. Mengalami ini sudah semua, bagaimana kita berinteraksi dengan peserta didik kita. Poin yang paling tersulit itu sampai dengan titik manajer ya. Bagaimana kita menanyakan dengan ada yang lemah lembut, sopan, tidak ada intimidasi ya kan. Sudah itu sehingga anak itu ada kesan nyamannya, dan di posisi manajer diajak berpikir bagaimana anak-anak tersebut bisa memecahkan dari sebuah masalah. Oke, selanjutnya next kita masuk ke dalam ranah keyakinan kelas. Secara singkat, keyakinan kelas ini merupakan mempersilahkan dari warga sekolah, khususnya kita guru dan murid-murid, untuk menyepakati suatu bentuk keyakinan kelas yang di mana sebagai sampel di sini sudah ada catatan anak-anak di depan kita dan mencatat semua masukan-masukan pada murid. Jadi kita memberikan sebuah umpan ke anak-anak bagaimana anak-anak tersebut bisa menulis di sebuah kertas tempel ya yang untuk disepakati secara bersama. Ya boleh lanjut ya. Sehingga dari pembentukan keyakinan kelas tersebut ada sebanyak kalimat-kalimat yang masih dalam berbentuk negatif. Nah, ini peran kita untuk bagaimana merubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Contoh sebagai kalimat negatif, jangan berlari. Nah, jadi di keyakinan kelas ini bagaimana kita membuat sebuah keyakinan dengan anak-anak dan bahasa yang lebih halus di situ, lebih positif. Yang mana seringkali tidak, jangan,
tidak boleh mencontek, jangan mencontek, jangan terlambat, tidak boleh terlambat. Maka kita ganti dari jangan berlari sehingga menjadi berjalan di kelas atau koridor. Nah, ini merupakan suatu bahasa yang sudah lumayan tinggi ya. Anak-anak bagaimana mereka bisa memancing pola dewasa di sana. Selanjutnya, Pak Ari. Nah, dari sudah yang dibuat tadi, kita tinjau kembali daftar yang sudah ada tersebut sehingga nanti ada sebuah persetujuan dari perangkat kelas. Ya, lanjut. Nah, setelah kita tinjau ulang secara bersama-sama, ini menjadi sebuah keyakinan. Apa poin-poinnya yang mesti kita kurangkan dan kita mesti jadi nilai positifnya. Bagi contoh yang mesti kita tadi ubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Oke, lanjut, Bari. Nah, setelah keyakinan kelas dibuat, maka seluruh warga kelas meninjau ulang, ya, termasuk guru dan warga murid. Keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas. Nah, ini di dinding kelas ya, yang mudah dilihat untuk warga kelas. Selanjutnya, nah, dari keyakinan kelas tersebut, bahwasanya bagaimana kita mulai membuat sebuah keyakinan ya, kalau bahasanya kesepakatan antara kita dengan siswa, sehingga nanti peserta didik itu lebih nyaman dan kita juga sudah ada ini sudah kalian buat sendiri, jadi kita lebih nyaman juga dalam kelas. Dan untuk materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini sebenarnya sudah masuk dalam video tadi ya, jadi saya gabungkan satu video tadi sudah jadi 3 materi ya. Yang perlu kita lakukan di awal, kita validasi dulu nih ya, kita validasi dari tindakan yang salah ya. Sudah itu kita baru nanti menanyakan keyakinan. Nah, sebelum itu kita lakukan, kita stabilkan dulu identitas anak-anak ini biar tidak terjadi down di sana. Seperti kata Pak Robi tadi, itu sudah menjadi titik terhebatnya seorang guru di situ ya. Bahkan saya pribadi pun masih emosi kadang-kadang gitu ya. Ya namanya manusia, wajar ya. Nah, kita stabilkan identitas anak tadi yang telat, kira-kira kamu kenapa datang terlambat gitu ya. Nah, kita sehingga anak-anak yang kita bangun rasanya itu menjadi dapat nyaman sehingga nanti berpikir secara sendiri. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, dari video tadi sudah banyak tambahan untuk pagi hari ini menuju siang. Dan terima kasih. Terakhir, nah ini hasil dulu ya. Teori tanpa aksi hanyalah halusinasi. Banyak bicara tanpa kerja hanyalah hampa. Jadi sudah teori, alangkah baiknya kita bagaimana nih Bu? Tanpa aksi, berarti kita harus praktekkan gitu ya. Jadi jangan hanya banyak bicara, tanpa kerja itu hampa. Itu saja dari saya. Nanti kita tanya jawab lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1:13. Tanya jawab lagi. Baik, terima kasih pada Bapak Salahuddin dari Bienkom atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Akan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru. Silakan masuk bertanya. Ini diskusi ya, pasnya ya diskusi ya. Tidak ada baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin akan bertanya, tapi hanya satu lagi dan sharing ya. Tapi mohon maaf di sini saya juga bukan menggurui atau apa, dan juga banyak teman-teman guru saya mengisi 2000 jika Robi di sini masih juga dalam mengajarkan anak didik dan Robi itu masih manusia biasa. Di sini mungkin ada yang poin pertama, kenapa setelah
saya 2 tahun menjadi wali kelas. Yang dulunya saya kelas 20 itu saya masih emosi terhadap siswa-siswi saya. Itu pernah saya sekali saya lagi tidak ada jam di rumah lagi nyantai, kemudian saya tiba-tiba di telepon dengan Bu Mimi karena pada saat itu kelas kosong tidak ada guru. Nah di situ saya timbullah rasa kesel, emosi lah, mana si gurunya dia, iya bekerja, siap panas kan, dia terus berisiko itu. Nah, kemudian saya ke sekolah dengan saya hilang berarti ya anak kita mau berisiko itu. Mereka keluar di luar kelas itu dan ada tong sampah di depan saya itu, jadi saya lempar tong sampah itu mereka karena supaya yang pertama supaya guru ini tidak di pakai belakang, jangan diremehkan supaya anak-anak jauh sedikit bisa dan gimana menurut seorang guru ini beda yang kita dulu kalau itu ini jujur ini saya pernah diajar guru ini, saya paham juga dengan guru ini, dengan guru yang kita mereka ini jadi anak guru yang beda jauh dulu sekarang. Ketika siswa lagi dulu, kemudian guru tersebut ngomong lah, itu udah guru masuk ke kelas. Itu saking segan, lari ya, nggak ngomong sendiri, terlihat apa gitu kan guru. Wah bisa. Dengan guru sekarang ini beda cara pandangan siswa guru. Dan dari situ juga menarik topik untuk wali kelas. Kenapa saya sering motivasi ke anak itu 2 tahun sampai sekarang saya alhamdulillah dapat dipercaya wali kelas. Tidak tahu kenapa saya sempat tanyakan sana poin pertama mereka sering atau lupa atau gimana respon di grup WA. Sering kan begitu yang berasal keras itu ketika memberikan informasi di grup WA itu ada beberapa siswa kita yang respon dan ada juga pura-pura lupa atau gimana. Dan di situ juga saya tanyakan ke mereka, kenapa kalian tidak merespon? Apakah grup WA itu kalian aktifkan? Atau kalian lupa membalas? Atau kalian bla-bla-bla pokoknya kenalkan itu? Saya tanyakan, ya ada yang nanya, iya Pak, saya aktifkan grup itu. Kemudian ada juga, ya Pak, saya lupa, saya ketiduran, saya lagi main game. Itu. Nah, coba kalian lupa bahwa pikir kalian, gimana kalian di kelas 11, mungkin mau kelas 12. Gimana kelas 12 ini kalian akan PKN. Yang dimana di situ dituntut kalian berpikir secara dewasa. Yang pertama, menghargai pembimbing di PKL nanti. Yang misalkan contoh ini di kafe. Misalkan ini si Dimas besok ada job wedding jam 7 di Hanura. Di situ Dimas udah letoy dia mikir. Hidup Pak, hidup.
Nah, kedengaran kali ya, benar. Dengan tadi Dimas di WA dengan guru pembimbing yang di PKL. Ada lagi nggak? Besok kamu lanjut di Anura, priwet segala macam. Di situ Dimas lagi asing main game. Contoh aja ya Dimas. Justru ya asing main game, jangan lupa besoknya dia telat. Nah disitulah letak bagaimana satu rasa menghargai, kedua rasa tanggung jawab. Buat nyanyi bisa tuh. Iya. Ikan sepat, ikan gabus, Pak. Iya. Dari sini itu saya berkonsultasi juga. Saya tanya utang balik kalian utang. Mau kalian seperti apa dan bagaimana? Kenapa alasannya? Jika itu tidak baik, maka kita luruskan kembali dampak positif itu yang disampaikan dari hari ini. Mungkin itu aja sih bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang pantas, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang mempengaruhi dan itu datangnya dari Allah, saya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau saya hidup Pak Aminnya, karena emang bagian nyanyi. Ya, jadi Pak Robi. Cek. Tuh, nah mati lagi. Cek. Izin Pak Robi ya. Emang dari zaman sekarang ini saya perhatikan ya, terutama saya, Pak Asep, beda banget dengan anak-anak zaman dulu. Bukan hanya saya, mungkin Bapak Ibu juga semua sama ya. Beda banget dengan zaman-zaman dulu. Saya tidak memungkiri, saya murid Bu Reko sekolah gitu ya. Saya pernah jadi murid dan saya ngerti koridor batas murid itu seperti apa. Tapi anak-anak zaman sekarang ini, wah. Nah inilah perannya kita. Bagaimana hari ini ada feedback baiknya ya. Yang tadinya kita lebih emosi, marah-marah, kita mengajarkan sisi kedewasaan juga ya Pak Robi ya ke anak-anak. Pentingnya nih, ini yang kita buat keyakinan kelas gitu ya. Jadi kalau skala bentuk apa yang mereka buat ya mereka bertanggungjawabkan. Nah ini salah satu sisi positifnya untuk hari ini gitu ya. Yang mana sehingga kita satu lebih menghemat energi dan mengajak mereka ini lebih tanggung jawab dengan apa yang kita buat. Walaupun kenyataannya ya belum tentu ini berjalan ya anak-anak, dibaca lagi aja syukur. Nah tapi secara berproses ya inilah kita balik lagi bahwasannya anak-anak itu merupakan sebuah titipan yang mesti kita jaga dan kita sebagai guru hanya sebatas penuntun untuk berproses anak-anak dan kita tidak bisa memaksakan lebih ke anak-anak. Dan yang terakhir saya ingat pesan dari almarhum Kiai Haji Zubair ya Pak ya, tentang bahwasannya guru itu terakhir adalah doa. Nah segala bentuk yang sudah kita ajarkan ke anak-anak masih belum juga bisa, ya titik terakhir itu adalah doa. Itu aja dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup? Di sini sebelum masyarakat itu kita partisipasi Bapak Ibu apabila kami dalam acara
Apabila kami dalam membawakan acara terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya ya. Yuk kita izin Bapak Ibu foto yuk buat dokumentasi. Makasih. Makasih banyak ya. Yuk kita foto. Guru bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Robi Arif Wijaya, teman mengajar di sekolah di SMK Negeri 1 Bandar Lampung, Pak Salahuddin Elayubi dan Bu Dwi Mailinda. Pada kegiatan sosialisasi diseminasi budaya positif, di sini kami mendapatkan ilmu baru supaya untuk menerapkan di dalam kelas untuk kenyamanan dan berkreasi untuk siswa-siswi kami. Mungkin itu saja pendapat saya, dan semangat terus untuk guru penggerak seluruh Indonesia. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.